Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sudah mengalami kemerdekaan yang ke-79 tahun. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, bahwa itu semua kasih-Mu Tuhan buat bangsa kami. Dan kami rindu Tuhan, kemerdekaan itu bukan sekedar kami menikmati untuk negara kami saja, tapi kami juga rindu Tuhan bagi mereka-mereka yang belum mengalami yang namanya kemerdekaan, mereka juga bisa sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan benar-benar terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pemulihan demi pemulihan terjadi buat bangsa kami, dan kami rindu Tuhan, Tuhan berkati tanah, udaranya, air dan madunya Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa juga untuk setiap para pemimpin rohani kami, Bapak Timotius Arifin bersama istri juga Tuhan berkati. Tidak lupa juga kami terus berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini, buat Bapak Gembala Herman dan juga Ibu, Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa lagi, dengan urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan berikan ya bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan Tuhan, kami rindu jawaban Tuhan, kami rindu Tuhan pemulihan terjadi Tuhan. Kami karena percaya Tuhan bahwa jawaban doa kami adalah Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau sanggup melawat kami, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di saat kami menaikkan pujian kami, mujizat-mujizat-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan sendiri berbicara, Tuhan sendiri yang melawat kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang
Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Curahkan Tuhan hujan tobatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Untuk kota kami Tuhan lawat. Percaya kuasa-Mu pasti nyata Tuhan untuk melawat setiap bangsa kami. Haleluya Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Ku. Bersama-sama kita sembah Dia. Kami percaya Tuhan, hujan keselamatan terjadi buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan terjadi buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, hujan kuasa-Mu terjadi Tuhan untuk melawan setiap bangsa kami Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Oh, kami percaya kuasa-Mu. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama.
raja, segala raja. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Dan kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak di Allah, kita katakan haleluya, haleluya. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Engkau bertakhta di atas setiap pujian kami. Dan kami percaya lawatan-Mu pasti terjadi di tempat ini. Dan kebangkitan akan terjadi di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan lagi kepada Tuhan kita. Dan kasih tos kanan kiri, kamu luar biasa hari ini. Suka nama Yesus, Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit suka nama Yesus, bangkit suka nama Yesus, Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit suka nama Yesus, Yesus, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus. Bertepuk tangan di atas kepala. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus
semua umat pilihan Allah dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi menyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bagi menyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi menyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Berikan tepuk tangan sekali lagi, katakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kota ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan lawatan-Mu juga terjadi buat kota kami. Kota Bondowoso yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya ini adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota kami. Kami menangis untuk bangsa kami. Kami rindu jiwa-jiwa dimenangkan di kota ini Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata,
atas kami, lawatlah umat-Mu, ampunilah, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa
Sungguh ini yang menjadi kerinduan setiap kami. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami, pulihkan bangsa kami. Bangsa ini adalah milik-Mu. Kami percaya rancangan-Mu luar biasa atas bangsa kami. Rancangan-Mu dahsyat atas bangsa kami. Bila bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan penduduknya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Ajar kami untuk kami mengerti firman-Mu, menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, kita akan yel-yel merdeka. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! 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 Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Saya percaya setiap kita semangat hari ini. Amin. Semangat. Kalau hari ini kita bisa memekikkan merdeka, merdeka, merdeka. Bukan hal yang mudah, ya kan? Saat ini kita bisa katakan merdeka. Tapi bagaimana sebelum tahun 1945 bangsa kita mengalami apa yang dinamakan dengan penjajahan ya. Bangsa kita harus berjuang untuk melawan penjajah. Bahkan untuk mendapatkan kemerdekaan ini tidak gampang, ya kan? Para pahlawan kita berjuang. Nyawa yang jadi taruhannya, ya kan? Ketika berjuang, nyawa yang jadi taruhannya. Bahkan dikatakan di situ bagaimana ketika Bung Tomo ya, ketika dia di dalam pidatonya untuk membangkitkan semangat para pejuang supaya mereka kembali melawan para penjajah sehingga bisa memenangkan pertempuran. Saudara, ini kata-kata yang luar biasa. Semboyan yang digunakan para pejuang Indonesia itu luar biasa ya. Di dalam berjuang melawan penjajah dikatakan merdeka atau mati. Kalau merdeka harus berjuang. Mau merdeka harus berjuang. Kalau kita nggak mau berjuang, bagaimana mungkin kita bisa merdeka, ya kan? Melawan penjajahan tidak gampang. Dikuasai oleh penjajah tidak gampang. Tapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan bangsa kita merdeka, ya. Dan oleh apa yang dilakukan para pejuang kita, para pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Sehingga saat itu dikatakan merdeka atau mati. Kalau enggak merdeka ya mati. Karena taruhannya nyawa melawan para penjajah. Kalau mereka tidak bisa menang, pasti mati. Tapi kita bersyukur semboyan ini yang menjadi ikonik ya. Dan melambangkan semangat para pejuang bangsa kita. Dan hari ini kita bisa berkata merdeka bukan mati lagi. Haleluya. Merdeka. Yes. Merdeka. Haleluya. Bangsa kita sudah merdeka. Dan kemarin ya, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Dikatakan sekarang Nusantara baru, Indonesia maju. Haleluya. Kita berdoa supaya Indonesia menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia diberkati menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan hari ini saya berikan judul khotbah yaitu hidup di dalam kemerdekaan. Ayat bacaan kita dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Dikatakan di situ, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan,
Ya. Kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dimenangkan oleh Tuhan. Biarlah kemerdekaan itu tidak hanya bagi bangsa kita, tapi secara pribadi kita masing-masing, kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Merdeka di dalam Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Kalau ada roh Allah di dalam kehidupan kita, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Kalau ada roh Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, di situ ada kemerdekaan. Amin. Yes, ada kemerdekaan kalau roh Allah ada dalam hidup kita. Sebelum kita lanjut ya, saya baca dulu. Apa sih artinya merdeka menurut KBBI? Merdeka yaitu bebas dari perhambaan, dari penjajahan dan sebagainya. Jadi berdiri sendiri, merdeka seperti itu. Tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Terus tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi bisa leluasa. Orang dikatakan merdeka, dia leluasa hidupnya. Mau melakukan apa saja, tidak ada yang mengikat dia. Itu orang yang merdeka. Ini menurut KBBI. Ya. Tapi bagaimana merdeka menurut Alkitab? Ya. Merdeka menurut Alkitab yaitu pembebasan dari status perbudakan. Jadi kita dikatakan merdeka menurut Alkitab bahwa kita harus bebas dari status perbudakan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana zaman dahulu, zaman perbudakan. Orang sebagai budak itu enggak enak, iya kan? Sebagai budak itu apa kata tuannya? Mau diinjek kayak, mau dipukul kayak, mau diapain saja, bebas, terserah tuannya. Itulah status budak. Budak itu tidak bisa ngapain. Budak itu tidak bisa berontak. Budak itu tidak bisa komplain. Budak itu nurut apa kata tuannya. Tapi kita belajar hari ini, merdeka menurut Alkitab, pembebasan dari status perbudakan. Terus perbudakan apa? Ya. Merdeka di sini adalah kita bebas dari status perbudakan dosa. Amin. Bebas dari status perbudakan dosa. Kita manusia, ya, kesenangannya, kecenderungannya, kesukaannya melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dosa dari kata hamartiah ya kalau nggak salah saya, melenceng dari sasaran. Ketika kita melenceng dari sasarannya Tuhan, kita sudah berdosa. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, kita sudah berdosa. Jadi dosa tidak hanya membunuh, mencuri, berzina. Kita melenceng saja sudah berdosa. Ya. Tapi Tuhan hari ini membawa kabar gembira buat setiap kita. Tuhan sudah membebaskan kita dari status perbudakan dosa. Amin. Tuhan sudah membebaskan setiap kita. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah Anda, saudara dan saya sudah merdeka? Haleluya. Apakah kita sudah merdeka? Haleluya. Kok jawabannya kurang mantap. Apakah saudara sudah merdeka? Haleluya. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Jangan tegang-tegang. Haleluya. Jadi kita belajar kemerdekaan sejati. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila Yesus Kristus Tuhan kita memerdekakan Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar merdeka. Yang setuju katakan yes. Kalau Yesus memerdekakan engkau benar-benar merdeka. Ya. Kita bersyukur bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Tapi mentalnya juga harus merdeka. Ya.
Kalau kita melihat masih banyak mentalnya yang belum merdeka. Katakan merdeka tapi mental masih mental budak. Tapi kita belajar hari ini supaya kita tidak memiliki mental budak ya. Tapi kita memiliki mental orang merdeka itu gimana? Ya. Kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Dia yang memerdekakan kita. Sehingga kita bukan mudah-mudahan kalau Yesus sudah memerdekakan kita, kita merdeka. Tidak. Ketika anak itu memerdekakan kamu dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Jadi benar-benar merdeka. Bukan mudah-mudahan deh. Enggak, benar-benar merdeka. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menyikapi kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus sudah memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan sudah memerdekakan kita dari budak dosa. Dari perbudakan dosa. Dari perbudakan dagingan kita. Hawa nafsu kita. Ketika Yesus menyerahkan hidupnya. Dia mati di kayu salib. Saat itu kemerdekaan dia berikan bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita benar-benar ya kemerdekaan itu bisa kita dapatkan. Bagaimana kemerdekaan bisa kita dapatkan? Yang pertama kita belajar. Yang Tuhan mau supaya kita benar-benar mendapatkan kemerdekaan. Kita harus tinggal di dalam kebenaran. Yang setuju mau tinggal dalam kebenaran, angkat tanganmu. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Kita harus tinggal dalam kebenaran. Mau mendapatkan kemerdekaan harus tinggal di dalam kebenaran. Kenapa harus tinggal dalam kebenaran? Ya, sebab kita tahu kebenaran Allah itu absolut. Kebenaran Allah itu mutlak. Ya. Kebenaran Allah itu murni adanya. Kalau kebenaran kita manusia, ya menurut kita benar. Menurut orang lain belum tentu. Ya. Menurut kita benar, menurut Tuhan belum tentu. Tetapi ketika kita tinggal di dalam kebenaran Allah, percayalah bahwa kebenaran itu yang akan terus memberikan kemenangan bagi kita. Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Tuhan mau kita tetap di dalam kebenaran. Amin. Dalam kebenaran. Kita sebagai murid-murid Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Untuk kita hidup dalam kebenaran gak mudah, gak gampang. Dengan kekuatan kita gak akan pernah hidup dalam kebenaran. Ketika kita mau minta Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus yang menuntun kita, maka kita akan dimampukan hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau kebenaran ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, percayalah. Kebenaran itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Kebenaran itu yang akan berkarya dalam hidup kita. Kebenaran itu benar-benar memerdekakan setiap kita. Ya. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan kebenaran? Ya, kata kebenaran di dalam kok enggak bisa ya? Oke. Kata kebenaran di dalam Ibrani, bahasa yang dipakai di situ adalah kata emet ya. Dan di dalam bahasa Yunani yaitu aletheia yang sering dipakai. Artinya apa? Kesetiaan dan kesesuaian terhadap fakta. Apa yang sesuai dengan kenyataan atau hal yang otentik bisa diandalkan atau semata-mata benar. Jadi dikatakan emet, kebenaran. Ini adalah kesetiaan yang mencakup dari permulaan Alef sampai kepada akhir.
digunakan untuk menggambarkan Tuhan. Tuhan yang setia dari awal sampai akhir. Dan di dalam bahasa Yunani di situ dikatakan aletheia ya. Dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Dia adalah Allah kebenaran itu sendiri. Ya. Ini siapa kebenaran? Ya, oke. Yang pertama, siapa kebenaran itu? Yang dimaksud dengan kebenaran, siapa kebenaran? Siapa yang dimaksud dengan kebenaran? Yang pertama, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. 3 Tritunggal ya. Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Dia adalah kebenaran. Dan yang kedua dikatakan firman-Nya juga disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Bapa. Kalau berbicara tentang Bapa, ya dia kebenaran. Tuhan Yesus dia juga kebenaran. Roh Kudus dia juga kebenaran. Firman-Nya juga disebut dengan kebenaran. Saya bacakan sebentar. Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yohanes 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi siapa kebenaran? Bapa adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran, amin. Dia sang kebenaran itu sendiri. Dan selanjutnya, siapa kebenaran? Yaitu firman-Nya Allah. Firman Tuhan itulah kebenaran. Yohanes 17 dikatakan, kuduslah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berapa banyak saudara percaya firman Allah kebenaran? Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, amin. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, hiduplah di dalam firman Tuhan, amin. Hiduplah di dalam kebenaran itu sendiri. Haleluya. Bahkan Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus, demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Artinya apa? Demi kebenaran yang adalah firman Allah itu yang ada di dalam diriku. Paulus menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Adakah kita yang meragukan firman? Kalau firman Tuhan berkata, jangan pernah engkau takut. Imani itu, amin. Itu yang akan bergerak dalam hidupmu. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau mengalami masalah, percaya kebenaran. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Kalau engkau hari ini mengalami sakit, percaya oleh bilurnya, engkau akan disembuhkan. Amin. Itulah kebenaran yang akan berkarya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama, bagaimana supaya kita mendapatkan kebenaran? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam kebenaran. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bangsa kita sudah merdeka 79 tahun. Ya, kita berdoa supaya bangsa kita, para pemimpin kita, mereka tetap mau hidup di dalam kebenaran. Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Amin. Kita sebagai warga negara tentunya harus mendoakan yang terbaik bagi bangsa kita. Mendoakan yang terbaik bagi kota kita. Karena kesejahteraan kota di mana kita ada, itu kesejahteraan setiap kita. Amin. Berapa banyak saudara mau berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang pertama, kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, bagaimana supaya kita mendapatkan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Kita harus menghambakan diri kepada Allah.
menghambakan diri kita kepada Allah, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kalau menghambakan diri, saudara pernah lihat kan kalau orang bekerja ya sebagai budak, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada tuannya. Mau diapain sudah pasrah, pasrah dia, gak bisa berontak dia. Kalau kita mau menghambakan diri kita kepada Allah, kita akan mendapatkan kemerdekaan daripada Tuhan. Amin. Saya bacakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka. Berapa banyak saudara percaya kita sudah dimerdekakan? Amin. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus ketika dia mati di kayu salib. Kalau kita yang sudah dimerdekakan ini, Tuhan katakan jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan apa yang kita mau. Ya, jangan menyalahgunakan. Orang berpikir, aku kan sudah merdeka, bebas melakukan segala hal. Tidak, ketika kita merdeka di dalam Tuhan, artinya kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bebas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana Yesus sudah memberikan satu contoh, satu teladan. Sebagai hamba, dia memiliki hati hamba. Dia sebagai seorang guru, tapi dia memiliki hati hamba. Ya. Dia mengasihi murid-muridnya. Ya. Sebenarnya bebas nih, Yesus mau melakukan apa saja bebas. Tapi Yesus memberikan satu contoh bagi setiap kita. Teladan yang baik. Teladan apa? Teladan kerendahan hati bukan? Ya. Saudara, Yesus sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Dia rendah hati. Coba seorang pemimpin jarang sekali kan yang mau melayani anak buahnya. Kebanyakan kan anak buah yang harus melayani pemimpin. Benar enggak? Iya, anak buah yang harus melayani pemimpin. Tapi kita belajar dari Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Mari kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Kristus, miliki hati yang mengasihi, miliki hati yang mau melayani. Amin. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan contoh bagi setiap kita. Dia rela melakukan segalanya untuk keselamatan kita manusia. Dia rela mengorbankan dirinya hanya untuk kita manusia yang berdosa. Harusnya kita yang dihukum ya kan. Tapi karena cintanya bagi kita, dia rela hidupnya dia serahkan untuk menanggung segala dosa pelanggaran kita. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita lihat ya, Yesus melayani murid-muridnya loh saudara. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ini bukan hal yang gampang. Kalau murid-muridnya taat mungkin gampang. Kalau murid-muridnya dia melakukan selalu yang benar, mungkin lebih mudah. Tapi kita melihat ada banyak muridnya juga yang kadang tidak setia. Ya kan? Bahkan ada yang mengkhianati dia. Ada yang berpaling dari dia. Ketika Yesus mau mengalami penyaliban. Banyak muridnya yang gak percaya ketika, oh ini loh muridnya Yesus. Oh enggak, aku gak kenal dia. Oh, gak gampang saudara. Tapi Yesus punya hati tetap melayani. Dia punya hati sebagai hamba. Tetap melayani murid-muridnya. Ya, di sini dikatakan hamba dari kata Yunani yaitu doulos. Bapak ibu saudara kalau tahu doulos. Doulos itu hamba. Apa artinya? Keset.
Saudara tahu kan, keset ini gunanya untuk apa? Bukan dipajang di ruang tamu kan. Keset ini untuk apa? Untuk membuang kotoran sebelum kita masuk rumah, ya kan? Keset ini untuk apa? Membuang hal yang gak baik dari kaki kita. Kotoran. Itulah fungsi doulos, hamba. Kita sebagai hamba Tuhan, sudahkah kita memiliki hati hamba dalam hidup kita? Boro-boro dikatakan, yang jahat. Kadang kita mungkin perlakuan yang gak baik, sedikit aja udah marah. Seorang hamba, keset ini loh saudara, kotoran itu ditaruh di situ. Begitulah kehidupan kita. Kita sebagai hamba Allah. Kalau dunia membenci saudara, itu sudah wajar kan. Karena Tuhan sudah katakan, kalau ketika kita percaya Yesus, dunia gak suka. Engkau akan dikucilkan, engkau akan dibenci oleh orang lain. Tapi kita mau. Biarlah kebenaran itu ada dalam hidup kita, amin. Kita mau menghambakan diri kita, menyerahkan hidup kita menjadi hamba Tuhan. Ya, menyerahkan hidup kita sebagai hamba Allah. Hamba yang mau menurut apa kata Tuhan, bukan apa kata kita. Kita sebagai hamba Allah, ya kita harus menurut apa kata Tuhan. Ketika kita menjadi hamba dosa, apa yang kita lakukan semata-mata menuruti keinginan daging kita, menuruti hawa nafsu kita, menuruti kedagingan kita. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita menjadi hamba Allah, kita harus terikat kepada Allah, amin. Apapun yang kita lakukan harus berkenan menyenangkan hati Tuhan. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara percaya saudara sudah dimerdekakan dari dosa? Amin. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa terikat kepada dosa, hamba Allah terikat kepada Allah. Kalau hari ini masih ada hal-hal yang mengikat kita, kita harus berubah. Amin. Kita harus berubah dari cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang lama. Gak mudah. Saya percaya gak mudah. Karena kedagingan ini seringkali lebih enak daripada hal yang rohani. Iya kan? Mau doa saja, aduh berat, enak tidur. Itu sudah kedagingan saudara ya. Berjuang di situ saja sudah berat bagi kita. Ibadah, wah enak di rumah bu, atau enak jalan-jalan lah, healing, enak. Kok saya ibadah lah nanti minggu depan, bulan depan boleh. Saudara, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kebenaran, hidup kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Amin. Yang setuju katakan amin. Gak bisa kita nyerahkan, Tuhan aku serahkan hidupku separuh saja. Separuh aku sendiri, terserah aku. Gak bisa saudara. Sama saja kita dua kaki kan. Mana mungkin satu sisi kita melakukan kehendak Allah, satu sisi kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Kalau kita hamba kebenaran, hamba Allah, pasti kita melakukan kebenaran. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita mau menjadi hamba kebenaran, menghambakan diri kita kepada Allah. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Mungkin hari ini masih ada hal-hal yang mengikat saudara. Saya tidak tahu. Saudara sendiri yang tahu. Dan Tuhan bereskan hidup kita supaya kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan itu akan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara kita yang mau hidup di dalam kebenaran. Amin. Kalau masih ada penghalang, berkat mau turun gak jadi, delay. Tunggu kita beres dulu ya. Mari hamba-hamba Allah yang luar biasa hari ini, ya, kita mau hidup di dalam kebenaran, menghambakan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai dulosnya Allah, sebagai kesetnya Tuhan. Gak enak,
Kita berpikir, oh ketika kita percaya Yesus enak, semua berjalan mulus, semua berjalan. Wow, running well semua. Enggak. Ketika kita percaya Yesus, yang pertama dunia membenci saudara. Karena dunia enggak mengenal dia. Itu udah pasti. Kalau kita percaya Yesus, dunia suka dengan kita. Justru dipertanyakan, sudahkah kita hidup di dalam kebenaran? Ketika kita percaya Yesus, dunia sudah benci kita. Dunia benci Yesus. Kita percaya Yesus, sudah otomatis. Seringkali kita mendapatkan dampaknya kan. Tapi kita bersyukur, jangan berkecil hati. Percaya ketika Roh Allah dalam hidup kita. Dia yang akan memampukan setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari hambakan diri kita kepada Allah. Kalau kita menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Allah, maka Dia akan melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupanmu. Apa yang gak mungkin bagi engkau, sangat mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita, tidak pernah mustahil. Sebab Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tuhan yang berjalan di depan kita. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan yang memberikan terobosan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadikan diri kita menjadi hamba Allah. Yang ketiga. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan. Kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Apa sih yang dinamakan gaya hidup kerajaan Allah? Gaya hidup adalah budaya. Budaya kerajaan Allah. Jadi budaya kerajaan Allah itu apa? Kita melihat bagaimana Yesus sudah memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita. Dia dianiaya, dia enggak balas menganiaya. Dia dibenci, dia tidak balas dengan membenci. Dia mungkin diperlakukan yang tidak adil, dia tidak membalas. Bahkan dia harus rela menanggung apa yang bukan menjadi salahnya, ditanggungkan kepada dia. Tapi dia tetap memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan, amin. Gaya hidup kerajaan Allah adalah gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau yang kita lakukan, kita tahulah. Kalau tujuan kita memuliakan nama Tuhan, pasti sebelum kita bertindak mikir dulu. Apa yang aku lakukan ini buat Tuhan sedih enggak ya? Apa yang aku lakukan ini buat Tuhan nanti nangis enggak ya? Ya. Kalau kita memiliki gaya hidup kerajaan Allah, saya percaya surga terbuka bagi setiap kita, amin. Surga terbuka bagi kita. Tujuannya memuliakan Tuhan. Kalau tujuan memuliakan Tuhan, udah pasti. Saudara enggak usah khawatir lagi. Bahkan apa yang tidak pernah saudara minta, Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi budaya kerajaan Allah yaitu budaya gaya hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang Tuhan mau, kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jangan pergunakan kemerdekaan itu hanya untuk diri sendiri. Yang penting aku, yang penting aku, yang penting aku. Enggak. Tuhan mau, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Saudara mau melayani saudara-saudara kita. Amin. Penuh kasih. Melayani ini penuh kasih. Jangan dengan membangkit-bangkit. Jangan dengan marah. Mengasihi tapi marah. Oh jangan. Kasih ini harus tulus. Amin. Kasih itu harus tulus. Ya, layani seorang akan yang lain oleh kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Kita sebagai warga kerajaan Allah, amin. Sebagai representatifnya
Tuhan, perwakilannya Tuhan di muka bumi ini. Kalau Tuhan, dia dibenci, dia bisa mengampuni. Bagaimana dengan kita? Lakukan itu. Ya, kita mencontoh Yesus saja. Memang gak mudah. Disakiti, waduh sakit loh Bu, ibu sih gak ngerasain. Sakitnya tuh di sini. Haleluya. Disakiti memang sakit saudara. Tapi bagaimana ketika kita bisa melepaskan pengampunan? Bahkan bukan hanya pengampunan. Kita doakan mereka. Orang yang menyakiti kita. Bahkan berkati mereka. Saya percaya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dia juga akan memberkati kita. Amin. Saya pernah praktekkan loh saudara. Bukan hanya pernah, sampai sekarang. Haleluya. Kalau ada orang-orang yang kita padahal sudah melakukan yang benar. Tapi ada aja kan orang gak suka dengan kita. Like dislike ada. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran. Yang penting kita melakukan kebenaran. Orang gak suka, gak masalah. Tapi jangan sampai kita dengan gaya kita, dengan egois kita udah gak peduli orang lain. Tapi kita melakukan kesalahan, ya salah itu saudara ya. Kalau kita melakukan kebenaran gak apa-apa. Diomongin orang gak apa-apa. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, bertobat. Ya, bertobat. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, bertobatlah. Haleluya. Kayak hidup kerajaan Allah. Saudara mungkin sudah hafal ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya tidak tulis di situ. Buah roh. Ada apa saudara? Kasih. Ini yang harus jadi budaya kita loh. Ini harus jadi gaya hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini harus ada dalam hidup kita. Inilah buah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Saudara mau? Amin. Tapi saya percaya gak gampang memang. Mungkin kita sudah bisa hari ini, Tuhan aku mau sabar. Saudara mau sabar, ujiannya apa? Ya diperhadapkan dengan orang yang bencekno saudara. Diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan. Diperhadapkan dengan orang yang membuat engkau tidak sabar lagi. Disitulah akan muncul kualitas kesabaran saudara. Kalau engkau dikatakan baik hati, ya kamu diperhadapkan dengan ya itu. Haleluya. Itu saudara. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Memang terasa sulit. Tapi Tuhan katakan kalau roh Allah ada dalam hidup kita, Dia yang akan memampukan kita. Amin. Untuk mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan akan memampukan kita. Untuk mengasihi, untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bencekno. Tuhan akan mampukan kita. Dengan kekuatan sendiri mungkin sekali dua kali bisa. Lama-lama capek. Tapi kalau dari kekuatan Tuhan, Dia yang akan memampukan kita. Tuhan sekalipun aku gak mampu, tapi rohmu ada dalam hidupku. Rohmu yang akan memampukan aku untuk melakukan kebenaran. Untuk kami hidup dalam kebenaran. Dan kami mau hidup, memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Amin saudara. Gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup yang mengasihi. Gaya hidup yang mengampuni. Gaya hidup yang berbelas kasih. Gaya hidup pokoknya yang terbaik deh. Seperti Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya percaya untuk kita memperoleh buah roh ini. Prosesnya gak gampang. Prosesnya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Prosesnya ini untuk seumur hidup kita. Untuk kesabaran ini seumur hidup kita loh saudara. Hari ini kita bisa sabar, besok belum tentu. Ya kan? Bisa diperhadapkan dengan orang yang membuat kita jengkel lagi. Ya.
Kalau hari ini kita disakiti bisa mengampuni, besok yang nyakiti ganti orang, belum tentu, mungkin lebih berat. Proses seumur hidup kita. Dalam keluarga, suami istri, kalau engkau mendapatkan istri yang mungkin agak cerewet, bersyukur. Haleluya, bersyukur. Haleluya. Istri mungkin agak cerewet. Loh, dia diciptakan Tuhan buat kita baik adanya. Suami mungkin yang agak strength atau apa ya. Bersyukur. Sebab setiap kita ada kelemahan, ada kelebihan. Kita mau menerima orang lain apa adanya. Ya, kita mau menerima saudara-saudara kita di dalam segala kelemahan mereka. Bukan berarti kita lebih baik dari mereka, enggak. Kita pun punya kelemahan. Ada bapak ibu saudara yang tidak punya kelemahan? Kalau ada angkat tangan. Adakah bapak ibu saudara yang tidak pernah melakukan dosa pelanggaran? Ya, setiap kita pernah melakukan. Saya ada di tempat ini, kami ada di tempat ini. Mungkin kami juga banyak kelemahan. Tapi kami bersyukur bapak ibu saudara menerima kami. Ya. Setiap kita ada kelemahan, tapi kita bersyukur teman kita menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Tapi bagaimana kita? Bisakah kita menerima orang lain? Masa iya kelemahan kita mau diterima orang terus kita nggak mau menerima kelemahan orang lain? Egois dong kita, ya kan? Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ya, kita mau memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Saudara, kalau mau hidup kita diberkati Tuhan, kita harus menjaga pergaulan kita. Amin. Supaya kita tetap memiliki gaya hidup kerajaan Allah, kita harus jaga pergaulan kita. Sedikit lagi ya, oke. Ya, Amsal 22 ayat 24 sampai 26. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita melalui Amsal Salomo. Jangan berteman dengan orang lekas gusar. Kalau saudara bergaul dengan orang yang lekas gusar, cepat marah, otomatis akan nular. Penyakit nular yang lebih ganas. Tapi kalau kita berteman, komunitas yang baik, ya kan? Komunitas seiman. Kalau saudara ada kesalahan pasti ditegur. Ya kan? Sahabat itu justru menegur karena mengasihi ya. Kalau membiarkan berarti tidak mengasihi. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari hari ini jaga pergaulan kita ya, supaya kita tetap memiliki budaya kerajaan Allah. Ya. Kalau saudara bergaul dengan orang yang mabuk, 3 bulan saja mabuk saudara. Jadi pemabuk, udah otomatis itu. Udah pasti itu, gak bisa disangkali. Pasti itu nular. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, supaya kita memiliki budaya kerajaan Allah. Apa yang kita kerjakan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Lakukan semua itu untuk Tuhan. Kalau tujuannya menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari biarlah hari ini kita belajar 3 hal ini. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bagaimana kemerdekaan bisa kita dapatkan jika kita tinggal di dalam kebenaran. Menghambakan diri kepada Allah dan memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Karena salibmu. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu
Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Bersyukur di hari ini Tuhan. Dalam kami memperingati HUT RI ke-79, di mana bangsa kami Tuhan sudah merdekakan. Kami juga mau Tuhan sebagai orang-orang percaya kepadamu. Kami hidup di dalam kemerdekaan itu. Kami mau tinggal di dalam kebenaran. Kami mau menghambakan diri kepada Allah. Dan kami mau memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Gaya hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Sehingga hidup kami dimanapun kami berada. Kami memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Dan mereka boleh melihat Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Gembala. Atas pelayanan Ibu Gembala yang melayani ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarga Ibu. Saatnya kita akan menabur pekerjaan Tuhan. Yang merah persembahan umum, yang biru persembahan misi. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pada malam ini. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati kami. Berkati hamba-Mu Ibu Gembala kami, Ibu Priscilla, Kau berkati lebih lagi. Pakai beliau Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Berkati suaminya Tuhan, Bapak Gembala kami yang tidak bersama kami, tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Kau berkati beliau ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang luar biasa buat kehidupan kami.
Tuhan Yesus, sebentar kami akan menabur, berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi. Engkau sendiri yang akan membalas berlipat-lipat ganda. Kami percaya ada kuasa Allah yang berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Bab Allah sanggup limpahkan segalanya, bab anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan Indonesia diberkati, Indonesia diberkati, Indonesia dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Indonesia diberkati, Indonesia dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Indonesia diberkati, Indonesia dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Indonesia diberkati, Indonesia dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi, atas sempurna, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya.
Haleluya. Ya. Yuk kita berdoa untuk anak-anak kita. Silahkan. Ya. Kita berdoa untuk generasi kita. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara, doakan anak-anak kita, ya. Doakan yang terbaik buat mereka, perkatakan yang terbaik buat masa depan mereka. Saya percaya bahwa dari generasi inilah yang akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi gereja ini. Amin. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri semua. Haleluya. Mari kita berdoa buat anak-anak. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang luar biasa. Terima kasih buat generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, di dalam cinta akan Tuhan. Kami percaya melalui generasi kami, melalui anak-anak kami, Tuhan akan pakai mereka menjadi berkat bagi gereja ini, bagi kota ini, bagi bangsa ini. Dan bahkan dimanapun mereka berada, kami percaya roh Allah yang besar ada dalam hidup mereka. Roh Allah yang akan memampukan mereka untuk menguasai bumi ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati dalam pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan yang buruk, jauhkan daripada orang-orang yang berniat jahat bagi mereka. Kami percaya perlindungan Allah sempurna atas setiap anak-anak kami. Kami melepaskan berkat-Mu atas mereka. Kami juga melepaskan berkat-Mu atas setiap keluarga yang ada, orang tua yang ada, ayah, ibu, kakek, nenek. Biarlah mereka mendidik anak-anak kami dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami. Mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena mari angkat tanganmu, pulanglah, bawalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan tetap menyertai hidupmu, membuat engkau berhasil, membuat engkau berkemenangan, membuat engkau beruntung sepanjang langkah hidupmu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan